Gimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Baik, sebelum kita memulai yang namanya pembelajaran, untuk itu kita dulu berdoa yang dipimpin oleh anak kami di Sariang, Manal. Mari kita bersatu dalam doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan perlindungan-Mu sejak dari pagi tadi hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan konsentrasi yang baik sehingga kami dapat belajar sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Ini doa kami yang jauh dari kesempurnaan, sempurnakanlah ia di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang sebelum saya masuk ke dalam topik pembelajaran kita pada sore hari ini, saya akan cek dulu siswa-siswi kami yang masih belum datang sore ini, ya. Lihat di depannya, sampingnya, kirinya, apakah ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Baik. Kita dulu ice breaking. Pada siswa-siswi kami untuk dipersilakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Ya, udah segar? Semangat? Baik. Sebelum saya sampaikan tentang topik kita sore ini, siapa yang masih ingat ya minggu yang lalu tentang pembelajaran kita? Baik, berdiri. Pelajaran kita pada minggu yang lalu itu mengenai teks eksplanasi. Pengertiannya teks eksplanasi itu bagaimana? Teks eksplanasi yang isinya menjelaskan mengenai fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Ya, bagus. Ada kamu membuat yang namanya mie instan? Siapa pernah yang membuat atau yang mengerjakan salah satu prosedur membuat yang namanya mie instan? Saya, Bu. Oke, silakan. Gimana membuat mie instan ini sangatlah mudah. Cara kerjanya yaitu kita mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu ada wajan, air, dan super mie. Cara kerjanya panaskan wajan dan masukkan air ke dalam wajan tersebut. Super mie siap untuk disajikan. Ya, bagus. Untuk membuat mie instan. Baik, maksudnya tentang tujuan pembelajaran pada
hari ini, yaitu menyusun teks prosedur. Tujuan pembelajaran yang pertama, menyusun teks prosedur secara logis dan sistematis. Maksudnya, menyusun teks prosedur secara logis dan sistematis akan kita bahas sebentar lagi dalam materi yang akan Ibu berikan dalam PPT Ibu. Ya, ini menyusun teks prosedur secara logis dan sistematis itu artinya yang masuk akal. Ya, yang sesuai ya tentang menyusun teks prosedur. Yang kedua, setelah kamu susun yang namanya teks prosedur, setelah itu baru dipresentasikan dengan hasil proyeknya. Ya, itu tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Yang selanjutnya sebagai materi kita yaitu atau bisa dilihat dari slide ini yaitu pengertian dari teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Maksud dari teks prosedur ini sama halnya seperti yang kalian lakukan tadi dari apa pertanyaan Ibu. Ya, artinya dari teks prosedur ini yaitu mengungkapkan informasi tentang apa kegiatan yang dilakukan. Tujuan teks prosedur. Apa tujuan dari teks prosedur? Yaitu memudahkan ya pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Ya, artinya tujuan dari teks prosedur ini yaitu bagaimana cara melakukan sesuatu melalui serangkaian kegiatan dan memudahkan pendengar atau pembaca dalam melakukan aktivitas yang namanya aktivitas secara tepat di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Itu maksudnya dari tujuan teks prosedur. Setelah itu, ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur ada beberapa cara, yaitu kalimat yang berisi langkah-langkah, dijelaskan secara mendetail, terdapat tujuan teks bersifat objektif, ya, disusun secara sistematis, memiliki tujuan yang informatif, terdiri dari banyak langkah. Ada 7 langkah, yaitu dalam ciri-ciri teks yang namanya prosedur. Itu baru yang namanya jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur ini ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Kedua adalah teks prosedur kompleks. Dan ketiga adalah teks prosedur dalam hal ya protokol. Ya teks prosedur yang namanya sederhana itu hanya melakukan 2 atau 4 kegiatan di dalam yang akan kita buat, ya itu kalau dikatakan teks sederhana. Kalau teks prosedur yang namanya kompleks itu dalam bentuk dia dikatakan tadi di sini, yaitu teks prosedur kompleks, yaitu teks yang berisi banyak langkah. Artinya banyak kegiatan yang akan dilakukan, ya banyak yang kegiatan yang akan dilakukan. Maka banyak juga yang namanya langkah-langkahnya di dalam teks prosedur kompleks. Dan terakhir adalah teks prosedur ya protokol. Teks prosedur protokol artinya teks yang setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut walaupun berubah, tetapi hasilnya akhirnya tetap sama. Terakhir, ini adalah salah satu langkah yang perlu kamu tahu.
teks prosedur ini ada strukturnya. Yang pertama tujuan. Tujuan yaitu tujuan dari struktur, karena struktur ini adalah susunan. Ya, sekali lagi pengertian dari struktur adalah susunan. Ya, tentunya tujuan dari membuat teks prosedur, membuat suatu kegiatan yaitu pembukaannya atau sebagai pendahuluan. Kedua, yaitu langkah-langkahnya. Apa yang akan setelah kamu buat yang namanya pendahuluan dari kegiatan kamu, maka ada langkah-langkahnya. Ya, tentunya apa langkah-langkah yang akan kamu tulis atau yang kamu laksanakan. Ya, dan ketiganya adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini artinya sebagai penutup, ya, penutup dari langkah-langkah yang sudah kamu buat. Sebelum selanjutnya akan kita jelaskan, akan Ibu tampilkan salah satu video dari contoh teks prosedur. Disimak ya. Baik, setelah kamu menyimak dari video ini, Ibu mau pertanyakan kepada kamu tentang hasil simakan kamu dari video ya, di depan yang Ibu tampilkan kepada kamu tentang struktur teks prosedur. Siapa yang bisa menjawabnya? Saya. Ya, silakan. Dimana dari hasil yang telah saya simak mengenai video teks prosedur yang telah ditayangkan, adapun yang menjadi tujuan dari video itu adalah bagaimana mengetahui cara membuat teh yang manis dan enak. Dimana alat dan bahannya tadi di situ ada bubuk teh celup, gula pasir, air hangat yang dihangatkan, dan gelas kaca. Baik, itu sesuai dengan hasil video tadi ya, yang sudah kamu simak kan? Nah, kelompok akan Ibu pilih siapa-siapa kelompok 1, siapa kelompok 2, siapa kelompok 3, dan siapa sampai kelompok 5. Untuk kelompoknya, ketuanya ini tugas atau kerja kelompok, kamu menyusun teks prosedur. Bagaimana? Sudah ditulis? Ya, apa? Yang tadi kan ada 3. Ya. Kedua, Ya, langkah-langkah. Ya. penegasan ulang ini dalam bentuk apa? Penegasan ulang sebagai penutup. Penutupnya nanti. Ya, sebagai penutup dari teks prosedur yang kamu tulis. Sudah disusun? Sudah ya? Sudah disusun. Baik, kalau sudah disusun, artinya itu adalah salah satu proyek ya yang akan kamu buat. Karena nanti akan kita presentasikan. Dan Ibu akan berikan waktu selama 10 menit. Ya, gimana?
Kelompok apa ini? Kelompok 1. Baik, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Saya sapa kita semua, selamat sore. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan dulu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks prosedur, yaitu coklat drink. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sebagai moderator, Galvian Satanjung. Di sebelah kiri ada Priscilia, Mevi, Lena, Isan, dan Ananda. Adapun tujuan dalam praktek kami yaitu bagaimana coklat ini dijadikan sebagai inspirasi di dalam membuat usaha. Adapun alat kami terdiri dari sendok, cup, gelas, dan yang terakhir adalah pipet. Bahan yang kami gunakan di sini yaitu coklat bubuk, ada gula pasir, air, es batu, dan toppingnya sebagai Oreo dan coklat. Adapun langkah-langkahnya di sini yaitu yang pertama, masukkan bubuk coklat ke dalam cangkir atau gelas. Kedua, tambahkan gula serabut. Yang ketiga, tambahkan 300 ml air di dalam gelas. Keempat, aduk hingga rata. Kelima, tambahkan es batu ke dalam gelas. Keenam, tambahkan topping ke atas minuman yang dibuat sesuai selera. Bisa di-skip jika tidak mau. Dalam pembuatan minuman coklat drink, kami di sini memakai topping memakai coklatos dan Oreo. Minuman coklat drink sudah siap, bisa dinikmati dengan biskuit atau kue jika tidak ditambahkan topping. Minumlah selagi masih segar. Ya. Bagus sekali. Ya, artinya sesuai dengan teks prosedur. Silakan duduk kembali. Apa dua ya? Sudah bisa? Oke. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Baik, saya sebagai moderator Desi Permata Garamba dan teman kelompok saya ada Anniversary, ada Fani, ada Simoni, dan ada Mita. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara membuat bunga dari kertas krep. Tujuan kami membuat ini yaitu bunga dari kertas krep itu dapat menjadi bahan estetik, tentunya seperti papan bunga pot palsu, dan banyak lagi macam yang bisa dibuat dari kertas krep. Adapun alat bahan yang kami gunakan yaitu kertas krep, gunting, dan tali limau. Baik, demikian cara kerjanya. Yang pertama, gunting hingga beberapa bagian kertas krep. Jadi, bunga dari kertas krep ini adalah handmade yang bahannya mudah dan cara pembuatannya juga sangat mudah dan simpel. Jadi, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Kelompok 3. Selamat sore semua teman-teman. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil praktek kami yang telah kami praktekkan barusan. Dimana perkenalkan saya sebagai moderator kelompok 3 dan Banua. Di sebelah kiri saya ada Fadila, ada Devi, ada Selo, dan ada Fitri. Adapun tujuan kami untuk membuat kokokrans yaitu membuat kokokrans untuk yang enak, membuat cemilan kokokrans yang dilumuri dengan coklat. Pasti teman-teman di rumah bakal suka dan mencicipi. Adapun alat dan bahannya yaitu sendok,
wadah, susu cair, dan Coco Crunch. Nah, ada pun langkah-langkah buat Coco Crunch ini, yaitu yang pertama siapkan alat dan bahan, kemudian aduk wadah, kemudian buka Coco Crunch dan masukkan ke dalam wadah. Setelah itu, tuangkan susu cair ke dalam wadah tersebut dan Coco Crunch sebagai sarapan pagi siap untuk disantap. Kesimpulannya adalah Coco Crunch merupakan sereal yang dilumuri dengan coklat, bisa dijadikan sebagai sarapan pagi buat teman-teman dan bisa dinikmati pada waktu teman-teman merasa lapar atau ingin mengisi perut dengan cemilan. Sekian dan terima kasih. Baik, kita kasih apresiasi kepada teman-teman kamu. Silakan duduk. Kelompok 4. Ya, dipersilakan untuk presentasi. Baik, selamat siang semua. Siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Itu paper bag dari kertas nasi. Dengan membuat paper bag sendiri, kita dapat berhemat dan membuat dengan motif yang kita inginkan. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, kita kasih apresiasi kepada teman-temanmu untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 5. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan teks prosedur kami, yaitu mengenai buket bunga. Yang dimana saya di mana sebagai moderator, ada Krisela Aubeta HE, Dewi Sandra, Alvin, dan Intan Najira. Dan tujuan dari teks prosedur kami akan dibacakan oleh teman kami Alvin dan tujuan meningkatkan ikatan sosial dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Misal, buket bunga untuk mengucapkan selamat ulang tahun. yang menjadi bahannya kertas klip, pita, gabus, koran. Alatnya ada gunting, lem, karton, dan lidi. Demikianlah teks prosedur kami. Terima kasih. Sebelum temanmu duduk, bagaimana dengan penilaian hasil presentasi mereka? Bagus ya. Nah, itu bisa menjadi ya kado kepada ya teman atau seseorang yang berulang tahun. Baik, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, setelah siswa-siswi kami menyampaikan hasil proyek yang telah dibuat, Ibu mau bertanya, bagaimana pengalaman selama menyelesaikan dan menyusun teks prosedur? Silakan. Selama mempelajari membuat teks prosedur ini dapat memberikan informasi dan penjelasan. Jika hendak melakukan sesuatu, kita jadi lebih mengerti bagaimana cara atau langkah-langkah yang benar dan langkah-langkah yang tepat dalam membuat sesuatu dan dapat lebih mempermudah serta menambah wawasan atau pengalaman kita. Ya, bagus. Itu salah satu pengalaman. Karena telah selesai semua kelompok mempresentasikan hasil proyeknya, berdasarkan yang Ibu lihat dari hasil proyeknya, maka dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5, maka Ibu bisa katakan bahwa semua bagus. Ya, cara menyampaikannya, cara menyusunnya. Ya, maka ini harapan saya kepada siswa-siswi kami supaya ke depannya bisa ditampilkan lebih baik lagi. Ya. Ibu mau tanyakan kepada siswa-siswi kami, apakah
pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Apa yang disenangi dari pembelajaran hari ini? Menyenangkan karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya. Terima kasih. Baik, dari kesimpulan materi kita pada hari ini, dari awal pembelajaran kita sampai selesai, secara keseluruhan tentang menulis teks prosedur ini harus berdasarkan yang namanya struktur. Ya, berdasarkan struktur dengan memperhatikan yang namanya kaidah-kaidah kebahasaan. Ya, dan jangan lupa dalam menulis yang namanya langkah-langkah pembelajaran harus yang namanya memperhatikan atau yang namanya melakukan langkah-langkah yang kalian tulis, ya, supaya dapat kalian ya bisa berhasil dalam proyek yang kalian tulis. Maka kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sampai jumpa. Selamat sore.